Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita boleh menghadap hadirat Tuhan. Kita akan memuji, menyembah Tuhan Yesus. Sebelum kita memuji, membawa dan menyembah Tuhan, membawa korban syukur, kita mau berdoa lebih dulu supaya hadirat Tuhan kita boleh rasakan lebih lagi, saudara. Dan kita dapatkan ada kekuatan yang baru di hari yang baru ini, dan kita boleh menjalani hidup penuh dengan kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Untuk itu biarlah kita boleh mencari wajah Tuhan lebih dulu, saudara. Mari saudara kita berdoa, kita menghadap wajah Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami akan Tuhan merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, menghadap hadirat-Mu dengan bersujud, dengan menyembah-Mu Tuhan, membawa korban syukur lewat kami memuji, menyembah-Mu ya Bapa. Kami mau tanggalkan semua beban-beban yang ada di dalam hidup kami hari ini. Kami tanggalkan semuanya di kaki-Mu Tuhan, supaya kami Tuhan memperoleh Tuhan kekuatan yang baru saat kami menghadap Engkau dengan penuh dengan kekuatan dan kemenangan. Untuk itu kami mau semua tanggalkan beban kami, apapun yang menjadi Tuhan pergumulan kami letakkan di kaki-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi Tuhan anak-anak-Mu, urapi kami Tuhan, supaya kami boleh Tuhan benar-benar merasakan kuasa hadirat Tuhan, kuasa Tuhan di dalam pujian penyembahan. Ada kekuatan, kemenangan dan pemulihan, ada perubahan hidup di dalam Tuhan. Kami mencari wajah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak ingin pagi hari ini Tuhan, mesbah doa pagi kami terhalang oleh kuasa kegelapan iblis yang tidak senang untuk kami menyembah, memuji Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang baik. Kami siap memulai, kami siap memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Ku bersyukur padamu Tuhan atas segala kasih setia-Mu, amin. Ku bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih setia-Mu padaku. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu, segala kebaikan-Mu padaku. Kudus, kuduslah Tuhan, suci, sucilah Tuhan. Sembah, sembahlah Tuhan, Raja, Raja, segala raja, amin. Kau layak dipuji dan disembah, amin Tuhan. Kau yang layak dimuliakan, firman-Nya, amin Tuhan. Kau yang layak dipuji dan disembah, Kau yang layak dimuliakan ya Tuhan. Kau yang layak dipuji dan disembah, Kau yang layak dimuliakan firman-Nya. Kau yang layak dipuji dan disembah, amin Tuhan. Kau yang layak dimuliakan ya Tuhan Yesusku. Kami membalas kebaikan-Mu Tuhan pada pagi hari ini, memuji menyembah-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu padaku. Kau selamatkan hidup kami, dan apakan ku balas kasih-Mu ya Tuhan. Segala kebaikan-Mu padaku, amin Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, suci, sucilah Tuhan.
Raja. Kau yang layak dipuji dan disembah, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak dimuliakan, Tuhan. Kau yang layak dipuji dan disembah, Kau yang layak dimuliakan selamanya, Yesusku. Kau yang layak dipuji disembah Tuhan, Kau yang layak dipuji dan disembah, Kau yang layak dimuliakan selamanya, Kau yang layak dipuji dan disembah. Engkau Tuhan Yesus yang layak dimuliakan, ya Tuhan Yesusku. Haleluya Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak dimuliakan, ya Tuhan Yesusku. Kau yang layak dimuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Kau yang layak dimuliakan, ya Tuhan Yesusku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kau Raja atas segala raja. Oh Yesus, Kau yang layak dimuliakan, Kau Tuhan ditinggikan, Yesus Bapa. Kau selamatkan hidup kami dengan kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, pengorbanan-Mu. Yesus, Kau mati di kayu salib. Kau Tuhan memberikan nyawa-Mu, ya Tuhan. Oh, Engkau membayar kami dengan darah-Mu, Tuhan, untuk menebus dosa kami, Bapa. Oh, terima kasih Yesus, buat kebaikan-Mu, Bapa, buat kasih setia-Mu. Ingin ku balas Tuhan hari ini, dengan segenap hati kami memuji, dengan kami bersyukur. Oh, Kau yang layak meninggikan nama-Mu, Yesus. Haleluya. Oh ya Tuhan, Engkau baik. Ku puji, ku sembah. Inilah pujian kami, inilah sembah kami. Haleluya. Ya Ramana ya Ramasande, ya Ramana ya Ramaso. Haleluya. Kau yang layak dimuliakan. Inilah pujian kami Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Bapa. Engkau Tuhan Allah yang baik. Kau mengasihi kami, Kau menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Ku mau setia, ku mau Tuhan, ingin lebih sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang hidup. Kami mau terus bertekun Tuhan, ingin lebih sungguh-sungguh setia lagi di tahun yang baru ini. Kami merasakan kami masih di tahun yang baru. Kami merasakan hidup kami Tuhan, oh ada kesempatan untuk kami boleh mengalami pertobatan, perubahan hidup Tuhan. Dengan segala kebaikan-Mu kami ingin Tuhan mau tetap terus mengandalkan-Mu, mengasihi-Mu, dan ingin membalas kebaikan-Mu dengan kami bersyukur, dengan kami ingin memberi yang terbaik hidup kami. Kami persembahkan untuk menjadi berkat. Kami ingin lebih mengasihi-Mu, dan kami ingin Tuhan hidup kami boleh berharga di mata-Mu. Oh Bapa, terima kasih Bapa, sehingga kami boleh menguatkan orang yang lain, yang lemah, yang susah, yang sakit, yang beban berat. Kami ingin menguatkan dalam doa kami pagi hari ini. Biarlah Engkau Tuhan melawat kami, melawat mereka yang sedang Tuhan, oh Bapa, lemah tak berdaya. Tuhan berikan kekuatan
Tuhan yang baru. Dalam keadaan apapun, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami diberi kesempatan hari ini untuk mencari Tuhan wajah-Mu, untuk bersekutu, merendahkan diri, sujud menyembah Engkau, karena Engkaulah juru selamat hidup kami, sumber hidup kami, Yesus Kristus Tuhan selamanya. Terima kasih Bapa. Kau Yesus Tuhan gembala kami yang baik, takkan kekurangan aku. Yesus Tuhan gembala yang baik, takkan kekuranganku. Kau menuntun ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kami, menyegarkan jiwaku. Yesus Tuhan, amin Tuhan. Yesus Tuhan gembala yang baik, amin Tuhan. Maka kekuranganku, Kau menuntun hidupku, menuntun ke air yang tenang, memberikan kami kesegaran, kekuatan, menyegarkan jiwaku. Sekalipun kami dalam keadaan lembah di dunia ini kegelapan, kami tak takut Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah dunia yang gelap ini, lembah kekelaman, kami tak takut, amin. Tiadaku takut, tiadaku bimbang, karena Yesus Kau beserta kami. Kau besertaku sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan, kami tak merasa sendirian Tuhan. Dalam lembah kekelaman, tiada ku takut, tiada ku bimbang Tuhan. Tiada ku takut, tiada ku bimbang, karena Yesus beserta kami. Tuhan besertaku. Yesus Tuhan, Kau gembala yang baik. Inilah pujian penyembahan kami bersama dengan anak-anak-Mu. Yesus Tuhan gembala yang baik, takkan kekurangan aku, takkan kekuranganku. Kau selalu menuntun, Kau selalu memimpin hidup kami Tuhan. Tuntun ke air yang tenang, membuat kami segar dan damai, amin. Menyegarkan jiwaku, amin Tuhan. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah dunia yang gelap ini, dalam lembah kekelaman, tiada ku takut Tuhan. Tiada ku takut, tiada ku bimbang, karena Yesus Kau Tuhan beserta kami, besertaku sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam dunia yang gelap ini, dalam lembah kekelaman, tiada ku takut, tiada ku bimbang. Ku takut, tiada ku bimbang, karena Kau beserta kami. Kau Tuhan besertaku, sebab Kau Yesus besertaku. Sebab Kau Tuhan besertaku, sebab Kau Tuhan besertaku. Sebab Kau Tuhan besertaku. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan, saudara, dengan satu tema, maksud Tuhan mengizinkan
penderitaan, ya. Kita akan membaca di dalam Ulangan 8 ayat yang kedua dan yang ketiga. Kita akan membaca. Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi kau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, ya. Manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan, ya. Nah, saudara, Tuhan membiarkan atau mengizinkan saudara umatnya mengalami berbagai ujian dan kesulitan di padang gurun, ya, supaya mengajar mereka bahwa kehidupan ini bukan hanya terdiri dari hal yang materi saja, tetapi bahwa kesejahteraan baik jasmani maupun rohani bergantung pada hubungan saudara seseorang dengan Allah dan ketaatannya kepada firman Tuhan, ya. Nah, Tuhan Yesus mengutip ayat ini ketika ia dicobai oleh iblis, saudara, dengan berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah, ya, di dalam Matius 4 ayat yang keempat. Nah, kadang Tuhan mengizinkan kesulitan terjadi dalam hidup kita seperti yang dialami oleh bangsa Israel di bawah pimpinan Musa, saudara, dengan suatu maksud, ya. Nah, saudara, apakah maksud Tuhan mengizinkan berbagai kesulitan terjadi dalam hidup kita? Yang pertama adalah untuk merendahkan hati kita, ya. Tadi kita sudah baca dalam Ulangan 8 ayat yang kedua dan ketiga, diulangi 2 kali, dikatakan bahwa ada maksud Tuhan, yaitu untuk merendahkan hatimu, ya. Yang pertama adalah untuk merendahkan hati kita, ya. Dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan, ayat yang kedua dari Ulangan 8, atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu, ya, dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak, ya. Jadi saudara, ada maksud Tuhan supaya merendahkan hati kita, ya. Saudara, dikatakan dan untuk mengetahui apa yang ada dalam hati kita, ya. Nah, saudara, firman Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya jauh dari Tuhan. Itulah ciri-ciri orang yang sombong, ya. Karena secara kodrat manusiawi kita adalah manusia yang sombong, yang saudara cenderung mengandalkan kekuatan kita sendiri, pengertian kita sendiri, ya, sehingga saudara, ya, hidup kita mengalami banyak kesulitan oleh karena kita menggunakan kekuatan kita sendiri, pengertian kita sendiri, apalagi hati kita jauh daripada Tuhan. Kita merasa mampu hidup tanpa Tuhan, saudara. Jadi Tuhan kadang-kala mengizinkan hal itu terjadi supaya saudara bergantung dan hanya mengandalkan Tuhan dengan satu maksud, agar saudara diselamatkan, saya diselamatkan
diberikan, ya. Nah, saudara yang kekasih, sebaliknya firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, ya. Inilah ciri orang yang rendah hati. Tuhan mau kita senantiasa mengandalkan Tuhan dan menaruh harap hanya kepada Dia, ya. Pemazmur mengatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam hatimu? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku, ya. Jadi pemazmur berkatakan, berharaplah kepada Allah. Itulah ciri orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Dia, ya saudara. Jadi ada maksud Tuhan mengizinkan kesulitan terjadi datang dalam hidup kita, supaya kita senantiasa mengandalkan Tuhan dan hanya menaruh harap kepada Dia, ya saudara. Yang kedua adalah untuk menguji hati kita, ya. Tetap di dalam Ulangan 8 ayat yang kedua dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu. Itu yang pertama tadi. Dan yang kedua adalah untuk mencobai, yang di dalam bahasa Inggris katakan testing atau menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak, ya. Jadi saudara, Tuhan menguji umatnya saat mereka diperhadapkan dengan kesulitan hidup. Saat bangsa Israel berada dalam perjalanan padang gurun dan sampai di Marah, saudara, mereka 3 hari perjalanan jauhnya setelah menyeberang Laut Tebrau, saudara, di mana Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Israel. Maka dalam perjalanan 3 hari mereka kehausan dan mereka tiba di Marah. Dan pada saat di Marah, maka mereka mendapati bahwa mata air di sana adalah mata air yang pahit, ya. Maka firman Tuhan mengatakan, bersungut-sungutlah bangsa Israel kepada Tuhan dan kepada Musa, ya saudara. Akan tetapi Musa, dia merendahkan hatinya, dia berdoa kepada Tuhan dan memohon petunjuk kepada Dia, ya saudara. Inilah sikap yang Tuhan mau supaya kita seperti Musa, ya. Saat kita diperhadapkan dengan kesulitan hidup, maka kita boleh merendahkan hati kita, saudara, berdoa dan mohon petunjuk Tuhan, dan kita boleh mentaatinya, ya. Bukan seperti bangsa Israel yang dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk dan keras kepala, yang selalu bersungut-sungut tatkala diperhadapkan dengan kesulitan hidup, ya saudara. Ada maksud Tuhan di balik setiap penderitaan yang kita alami, supaya kita datang kepada Dia, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, mencari wajah Tuhan, mohon petunjuknya, agar apa yang kita lakukan Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Jadi saudara, sikap Musa seperti inilah yang harus kita contoh, ya. Maukah kita hidup dipulihkan Tuhan? Rendahkan hatimu, saudara, di hadapan Tuhan, mohon petunjuk Tuhan, dan lakukan apa yang Tuhan suruh dalam hidup saudara dan saya, ya. Hal yang ketiga, saudara, ada maksud Tuhan di balik setiap penderitaan yang kita alami, ya. Di dalam Ulangan lagi, Ulangan 8 ayat yang kelima mengatakan demikian, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya, ya saudara. Yang ketiga adalah untuk mendisiplinkan kita, ya, supaya kita bertobat, supaya kita insaf, menyadari segala kesalahan kita, ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa saudara, bahwa kita
bagaikan seorang anak dan Allah bagaikan seorang bapa yang mendidik anak-anaknya. Di dalam Ibrani 12 ayat yang kelima dan 6 mengatakan demikian, "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Ya, saudara, kalau kita anak, maka kita diajar oleh Tuhan. Kita didisiplin oleh Tuhan supaya kita hidup menuruti apa yang menjadi kehendak-Nya dalam hidup kita, ya. Saudara, oleh karena kita anak, maka Tuhan mendidik saudara dan saya supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusan-Nya, ya. Sebab hanya orang-orang yang kudus, yang layak, yang masuk di dalam kerajaan Allah, ya. Nah, biarlah saudara dan saya mau dibentuk, mau dididik oleh Tuhan, ya, apapun didikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, itu adalah untuk kebaikan saudara dan saya, supaya kita hidup menurut kehendak-Nya, hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, ya, agar pada saat Tuhan datang pada kali yang kedua, kita boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ada maksud Tuhan di balik setiap penderitaan yang kami alami. Tuhan, Kau mendidik dan mendisiplin kami untuk merendahkan hati kami, supaya kami senantiasa datang kepadamu mengandalkan Tuhan, hanya menaruh harap kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih. Kau juga menguji kami, apakah kami tetap berpegang teguh kepada firman-Mu, ataukah kami bersungut-sungut mengeluh, bahkan kami kecewa kepada Tuhan. Oleh karena itu, ya Tuhan, biarlah kami boleh menuruti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami mau seperti Musa saat diperhadapkan dengan setiap kesulitan hidup. Dia boleh merendahkan hati di hadapan-Mu. Dia boleh berdoa dan mohon petunjuk Tuhan, agar Engkau, Tuhan, memberikan jalan keluar dan kemenangan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Demikian juga yang mengalami pergumulan yang berat, Tuhan yang tolong kami apapun pergumulan itu, ya Tuhan. Biar kami diajar oleh Engkau senantiasa merendahkan hati di hadapan-Mu. Kalau ada kesombongan dalam hati dan batin kami, Tuhan hajar kami, Tuhan didik kami, hancurkan setiap ego, kesombongan dalam diri kami, ya Tuhan, yang seringkali kami tidak menyadarinya. Kami cenderung memakai pengertian kami sendiri, kami cenderung memakai kekuatan kami sendiri, kami mengandalkan manusia, hati kami jauh daripada Tuhan, walaupun mulut kami berkata Tuhan, namun hati kami jauh daripada-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih buat segala apa yang terjadi dalam hidup kami. Kau memakai setiap persoalan yang kami hadapi, supaya kami boleh merendahkan diri dan datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, Engkau dekat kepada orang yang hancur hatinya ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, kiranya Engkau mendengar dan menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa juga bagi bangsa negara kami dalam menghadapi masa pemilu. Nanti pada bulan Februari tanggal 14 pemilihan presiden wakilnya, kiranya biarlah pemimpin yang akan memimpin bangsa kami ke depan adalah pemimpin yang takut Tuhan, mengayomi rakyatnya, mengutamakan kepentingan bangsa negara, dan pemimpin yang berasal daripada Tuhan. Taruh Tuhan hati-Mu kepada bangsa ini, supaya kami tidak salah dalam memilih pemimpin kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah. Berkati setiap kami anak-anak yang beraktivitas sepanjang hari ini ya Tuhan. Terpuji nama-Mu, dan kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan.
Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Kalau engkau diberkati melalui mesbah doa pagi ini, share kepada yang lain dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.